Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di serial Ngopi, Ngobrol Perkara Iman bareng Prof. Aba ya. Ya. Para pemirsa sekalian, ya, setiap agama ataupun apa pasti memiliki petunjuk ya, ataupun kitabnya ataupun rujukannya. Ya, tentunya dalam Islam rujukan kita kepada Al-Qur'an ya, dan dikuatkan oleh hadis-hadis misalnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana akhirnya seseorang itu memahami tentang sebuah autentik dari sebuah kitab. Karena namanya kitab ya, petunjuk ya, ataupun kalau bahasa kita buku petunjuk penggunaan tersebut harus benar. Kalau salah misalnya kita baru beli mobil, kita nggak tahu nih cara ngendarinya, mesinnya pencet starternya di mana, nggak baca buku petunjuk, ada pencet tombol yang lain, jadi rusak. Nah, kali ini kita akan membahas ya bersama Prof. Aba di perkara Ngopi Ngobrol Perkara Iman ini berkaitan dengan sebuah otentiknya sebuah petunjuk ya untuk kita semua. Oke, Prof, silakan Prof, bisa disampaikan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam bincang-bincang ngopi. Apa singkatannya? Ngobrol Perkara Iman. Ngobrol Perkara Iman. Ini anak muda ini pandai membuat singkatan. Ngobrol Perkara Iman. Pokoknya yang orang tua kalah aja sudah. Kali ini kita akan ngobrol tentang kitab suci dan mengapa Nabi Muhammad harus tanda kutip diturunkan menjadi nabi yang terakhir. Ya, kalau guru yang terakhir diturunkan itu namanya guru pamungkas. Biasanya penyebabnya karena guru yang sebelumnya pelajarannya belum lengkap. Benar nggak? Kalau pelajaran dari guru sebelumnya sudah lengkap, nggak ada lagi yang tersisa, ngapain ada guru lagi kan? Ya sudah, yang tadi itu jadi guru terakhir. Benar nggak? Nah gitu. Jadi dari merenung-renung dan sebagainya, kenapa sih ada Nabi Muhammad dan disebut sebagai khotamun nabi, nabi terakhir? Jangan-jangan penyebabnya karena nabi sebelumnya belum selesai mengerjakan tugasnya, masih utang. Yang ini belum disampaikan, gitu, belum dipertegas, belum diformulasikan dan sebagainya. Ya, jadi karena ada pertanyaan atau jangan-jangan tadi itu, jangan-jangan petugas sebelumnya itu belum lengkap. Dalam keyakinan kita petugas sebelumnya namanya Nabi Isa kan? Nabi Isa. Jangan-jangan belum lengkap. Nah, saya dari baca-baca buku beberapa buku, salah satunya ini The Choice, ya, di sini dibahas secara detail mengapa Nabi Muhammad turun lagi, karena penyebabnya Nabi Isa ajarannya belum selesai. Nah, itu bisa dibuka kalau Bapak Ibu yang punya kitab. Oh ya, kenapa kita pegang-pegang Alkitab seperti ini? Karena sebagai orang Islam, rukun iman kita nggak akan dianggap sebagai orang yang beriman kalau nggak percaya pada Kitabullah. Kitabullah itu mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Ada 4 kitabnya kita itu. Semuanya kita akui kebenarannya. Isi yang aslinya yang benar. Tapi faktanya, apakah Taurat yang diturunkan ke Nabi Musa itu sekarang masih sekarang ditulis, yang ditulis itu adalah yang asli diterima Nabi Musa? Wallahu a'lam. Apakah Zabur yang sekarang ada dikenal sebagai psalm ya, atau puji-pujian di sini, yang ditulis sekarang itu semuanya menuliskan apa yang diterima Nabi Daud? Wallahu a'lam. Apakah perjanjian baru ini yang dianggap sebagai Injilnya Nabi Isa itu semuanya menuliskan betul-betul apa yang diajarkan Nabi Isa? Wallahu a'lam. Nah, terus yang benar gimana? Kriteria kita adanya di Quran. Karena Quran ini disebut oleh Allah sebagai The Furqan, sang pembeda. Mana yang benar dan mana yang salah. Kalau ada perselisihan, buka di sini. Kalau di sini ada perselisihan, ini salah, ini benar, ini salah, yang benar menurut sini. Sebagai orang Islam, pedomannya seperti itu. Nah, kembali ke yang ajaran Nabi Isa tadi, Mas Arta udah kursus bahasa Inggris kan? Salah, Pak, dikit. Ini saya bacain dah. Ini kita buka kitab John. John itu kalau di dalam agama Islam, Yahya, ya, Nabi Yahya, yang meninggalnya dipenggal kepalanya ya. Ini bab 16, ya, ayat 7. Ini kalau yang King James Version, kata-kata Nabi Isa itu ditulis merah, Mas. Ini semua yang merah ini kata-kata Nabi Isa. Kata Nabi Isa. Kalau di sini enggak, ini hitam semua itu. Jadi namanya red letters.
Oke, ini ayat 7 ya. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. Meskipun demikian, saya harus memberitahu kamu bahwa saya pergi ini betul-betul untuk keuntungan kamu. Memang saya harus pergi for your advantage, katanya. That I go away. For if I do not go away, the helper will not come. Karena kalau saya, ini yang ngomong Nabi Isa, ya Isa ini. Karena kalau saya nggak pergi, itu sang penolong itu nggak akan datang. Nah, sang penolong ini ada yang menerjemahkan itu Roh Kudus. Tapi nggak cocok, karena Roh Kudus sudah ada sejak Nabi Isa dibaptis. Waktu Nabi Isa dibaptis di Sungai Yordan, dari langit terdengar suara sang Bapa, the Father, itu anakku yang lagi dibaptis, gitu kira-kira. Lalu ada burung merpati terbang, itu Roh Kudus. Ada suara Bapa, ada suara Roh Kudus, ada Yesus. Berarti si Roh Kudus sudah ada sejak Yesus dibaptis. Padahal ini kata-katanya jelas sekali. Saya pergi ini betul-betul untuk kepentinganmu, karena kalau saya tidak pergi, si penolong itu tidak akan datang. But if I depart, kalau saya pergi, I will send him to you. Kalau saya udah pergi, saya akan kirim orang itu ke padamu. Him, jelas ini, orang ini, bukan jin, bukan apa-apa. Mana, sampai mana tadi Mas? Ini ya. Him to you. Lalu nomor 8, and when he has come, kalau nanti dia sudah datang, he will convict the world of sin, dia akan menyatakan dunia ini penuh dosa, and of righteousness and of judgment, dan dia akan mengadili mana yang benar, mana yang salah, itulah kira-kira. Of sin, because they do not believe in me, dan seterusnya. Nah, yang ayat 12 nih. Nih coba, Yesus bilang, I still have many things to say. Saya masih banyak sekali yang mau saya katakan. Banyak ya? Berarti belum dikatakan kan selama dia hidup? Kalau sudah kan nggak mungkin ngomong gini. Saya masih banyak sekali yang harus saya katakan, nomor 2 tapi, but you cannot bear them now. Tapi kalau semua itu saya katakan sekarang, kamu nggak akan tahan. Nggak akan terima. Nggak akan masuk di kepalamu, nggak akan mudeng, malah ngamuk, dan sebagainya. Ini kata-kata Yesus ya. Oke, nomor 12 tadi. Ya, saya masih banyak yang harus saya katakan, tapi nggak bisa saya katakan sekarang karena kamu nggak akan terima. Nomor 13. Tetapi, kalau nanti dia, si helper tadi, helpernya ini kadang-kadang diterjemahkan sebagai penghibur. Kalau di bahasa Yunaninya namanya paraklet, penghibur. Dan ini kalau diusut-usut itu sebetulnya namanya Muhammad. Jadi ini sesuai dengan surat Asyaf, surat 61 ayat 6. Nabi Isa berkata bla 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 bahwa nanti akan datang Nabi setelah saya, ismuhu Ahmad. Nah he ini laki-laki Mas, coba ya, terusin ya. Tetapi when he, ya, kalau nanti dia datang, the spirit of truth. Nah ini nggak bisa diterjemahkan spirit of truth sebagai Roh Kudus yang tadi merpati. Spirit of truth ini adalah julukannya untuk Nabi Muhammad yang lain. Namanya dari muda dikenal sebagai Al-Amin. Ya kan? Sang benar, sang apa sih? Percaya. Yang dapat dipercaya dan selalu benar. Ya. Tetapi kalau nanti dia datang, dia akan, coba hitung dianya Mas. Kalau dia nanti datang, dia akan menuntunmu kepada apa ini? All truth. Seluruh kebenaran. Antara banyak dengan seluruh, banyakan mana? Seluruh. Banyakan seluruh. Tapi Nabi Isa bilang, masih banyak yang akan saya katakan, tapi kamu nggak kuat kalau mendengarkan sekarang. Nanti kalau dia yang saya utus itu datang, dia akan mengajarimu kepada all truth, semua. Karena dia akan berbicara seperti yang dia diberi wewenang, authority. But what he, ya kan, apa yang dia dengar, itulah apa yang akan dia katakan. Itu kan ciri-ciri Nabi Muhammad. Jibril bilang, Iqra. Nabi Muhammad jawabnya, aku nggak bisa baca. Jibril ulang lagi, Iqra, aku nggak bisa baca. Iqra, aku nggak bisa baca. Setelah yang keempat kali baru sadar Nabi Muhammad. Oh, bukan nggak bisa baca, disuruh ngikutin. Ternyata kan, Iqra lah, mulai Nabi Muhammad bilang Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah ini kan definisinya seperti itu Mas. He will speak
Ya kan? But what he heard, apa yang dia dengar, itulah apa yang dia ucapkan. Ini hi-nya diulang 8 kali. Hi. Bukan she, perempuan. Bukan it, benda mati. Hi, berarti cowok. Nah, ini Mas, kata-kata sesungguhnya saya masih banyak yang mau saya katakan, tapi kalau saya bilang sekarang kamu nggak tahu. Ini contoh konkret, bukti konkret bahwa yang didakwahkan Nabi Isa belum selesai. Ya, belum selesai. Nah, di buku Choice ini, di sini diperjelas bahwa dari sekian banyak agama yang bisa memberi penjelasan tentang seluruh persoalan dunia sekarang ini, hanya Islam. Ada 7 perkara ya, tentang alkohol. Sebetulnya di Bible ada larangan minum alkohol. Di surat Efesus, surat dari Rasul Paulus, Rasul menurut mereka, kepada bangsa Efesius, jangan minum alkohol kan itu buruk. Tapi coba lihat orang Kristen di seluruh dunia, minum semua. Sedikit sekali yang nggak minum. Artinya persoalan alkohol itu belum dipertegas bahwa itu betul-betul dilarang. Itu adanya di Quran. Ini hal-hal yang tadi Nabi Isa bilang masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi kamu nggak sanggup dengerin sekarang. Nanti yang belakangan aja yang akan cerita Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad membereskan soal alkohol, perjudian, ramalan nujum, pemujaan berhala, rasisme, dan kelebihan wanita. Problem ini. Di New York saja sekarang kelebihan kurang lebih 1 juta wanita. Kalau cowok sama cewek kawin semua gitu, masih sisa 1 juta wanita. Nggak akan dapat kalau harus monogami. Yang bisa ngasih solusi hanya Islam. Hanya Islam yang punya formulasi, kawinilah 1, atau 2, atau 3, atau 4. Kalau nggak bisa adil, cukup 1. Tapi ditulis, diformulasikan. Yang lain nggak jelas semua. Seperti itu. Jadi, kata-kata Yesus tadi yang bilang, sesungguhnya masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi kalau saya sampaikan sekarang kamu nggak sanggup. Biar nanti aja si penghibur itu yang akan datang, dia yang akan menjelaskan all truth, seluruh kebenaran yang kalau disampaikan zamannya Nabi Isa orangnya nggak sanggup. Lawang yang disampaikan Islam sekarang aja orang pada nggak terima. Padahal Nabi Isa-nya udah lewat jauh kan? Apalagi kalau disampaikan zamannya Nabi Isa. Coba, seluruh ajaran agama Islam yang sekarang ditolak paling keras di Eropa adalah soal bunga bank. Iya. Alkohol dan narkoba. Perjudian dan fornication ya, undian dan sebagainya. Karena kalau Islam sampai prevail ya, unggul di dunia ini, maka itu yang akan hancur duluan, padahal itu adalah bisnis besar sekali. Bisnis narkoba, alkohol, perjudian itu bisnis besar sekali plus riba. Hanya di Quran yang dibilang dihalalkan atas kamu berdagang dan diharamkan atas kamu riba. Al-Baqarah ya. Ayat-ayat terakhir. Begitu Mas. Jadi ngopi kita kali ini adalah ngopi tentang kenapa harus ada Al-Quran. Ini jawabannya di John bab 16 ayat 12 tadi. Karena Yesus bilang, sesungguhnya masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi nggak bisa saya sampaikan karena kalau saya sampaikan sekarang kalian nggak akan terima. Itu di ayat 7. Lalu di ayat 12, nanti dia yang saya utus itu, dia akan menjelaskan all truth. Semua kebenaran akan dia jelaskan, akan dia sampaikan, dia hanya akan menyampaikan apa yang dia dengar, dan seterusnya. Hanya diulang sampai 7-8 kali. Gitu. Jadi sebagai orang Muslim kita makin yakin bahwa ini adalah agama yang benar. Bagi yang masih mencari-cari tentang mana sih Tuhan yang harusnya disembah, carilah dengan hati yang terbuka. Insya Allah akan Anda temui bahwa Tuhan yang disembah kaum Yahudi sampai sekarang, para nabi dari Nabi Adam sampai sekarang itu Tuhannya hanya satu, ya hanya satu. Dan agamanya sebetulnya dari dulu agamanya hanya satu, namanya Islam, artinya submission to the will of God, 100% submission to the will of God, 100% menyerah terhadap kehendak Allah. Di bahasa Arab kan satu kata saja menjadi Islam. Jadi Adam Muslim, Ibrahim Muslim, Moses Muslim, Yesus Muslim, dan seterusnya. Apalagi Yesus di John 17:3, dia bilang inilah kehidupan yang kekal supaya kamu mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan saya ini
utusan Allah. Itu kan syahadat. Hmm. Nah, segitu jelasnya orang masih melintir-melintir, bukan Allah saja yang disembah, malah Yesusnya ikut disembah. Mudah-mudahan sepanjang umur masih ada, masih terbuka kesempatan untuk menemukan yang benar. Bagi kita yang sudah memegang Islam, jangan sampai kita menukarkan keimanan dengan harga yang murah. Karena inti dari agama itu adalah tauhid. Yang tadi yang kita sebut ada bunga, ada ini, itu muamalah saja. Ya, kita muamalah dalam keadaan kepepet kita masih boleh itu pakai bank, ada bunganya. Tapi dalam keadaan seperti apapun kita nggak bisa menukar tauhid kita dengan yang lain. Yang mutlak adalah tauhid. Sembahlah Tuhan yang hanya satu dan percayalah bahwa semua nabi yang sudah diturunkan Allah sejak Nabi Adam sampai ke sini itu semuanya utusan Allah. Yang makin belakang makin menyempurnakan ajaran yang sebelumnya, dan terakhir Nabi Muhammad datang untuk menyempurnakan yang belum disampaikan oleh Yesus di John 7:16 dan 12 tadi. Terima kasih Mas. Luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masya Allah ya, penjelasan dari Prof. Aba ini berkaitan dengan penjelasan detail ya, disinkronisasikan antara kitab Bible ya, disambungkan juga dengan Al-Quran. Ini menjadi pelajaran yang penting bagi yang mungkin masih bingung ya tentang sebuah agama, dan bagi muslim yang menonton semakin menguatkan keimanan kita. Terima kasih, mungkin next akan berjumpa lagi di serial-serial lainnya. Terima kasih Prof. Aba atas kesempatannya. Mudah-mudahan Insya Allah terus ya stay tune karena video kita tiap hari ada satu video yang kita upload. Tonton sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.